Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam karate. Os. Salam olahraga. Jaya. Dari Dojo Inkai Pusat, dalam rangka HUT Inkai yang ke-51, ada kegiatan yang kita lakukan dari sore sampai malam hari ini, yaitu ada pemberian dan kehormatan. Dan berikutnya nih, kita juga memanggil para atlet pelatnas Inkai yang ada di PB4K dalam rangka Road to SEA Games di Vietnam bulan depan. Di tengah-tengah kita sudah ada atlet kebanggaan kita, yaitu Saudara Coki Istriagu. Mungkin Coki bisa menceritakan persiapan pelatnas dalam rangka SEA Games. Terima kasih sebelumnya Sensei, terima kasih juga sudah mengundang saya ke Honbu Dojo. Ya. Jadi kalau dari segi persiapan, sebenarnya persiapan ini kan sudah berjalan selama 1 tahun. Ya. Dari 2019, akhir 2019 itu pemusatan pertama dilakukan di Bali. Ya. Terus sampai dengan PON. Nah kemudian dari PON regulasi ada perubahan sedikit. Ya. Dari atlet maupun dari pelatih. Nah, berlanjutlah sejak awal Januari sampai dengan saat ini. Nah, Ya. persiapannya memang sudah sangat panjang. Kita sudah dibina dari segi fisik, teknik, dan sekarang sudah masuk ke tahap kompetisi. Sudah lebih banyak ke latihan taktik strategi, situasional, dan lebih ke game plan dan ya penguatan secara mental sih. Iya, iya. Bagus kalau kita tahu, berarti bahwa persiapan pelatnas ini lumayan panjang ya, Coki ya. Baik, terus untuk peluang kira-kira gimana nih pesaing Coki, karena baru-baru ini kan habis tryout juga. Ya. Coki bagaimana, coba bisa menceritakan? Kalau dari segi peluang, tentu kita semua kan dari 11 negara Asia Tenggara ini punya peluang yang sama sih. Ya. Tapi kalau ngelihat seberapa besar peluangnya, saya cukup yakin peluangnya di sini cukup besar, dan saya yakin dan tentu berharap juga bisa memberikan medali emas nanti di SEA Games. Memang dari 11 negara ini, negara-negara yang paling menonjol itu memang saat ini tuan rumah sendiri Vietnam. Kemudian ada Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Nah, di Filipina ini juga kambing hitam lah, karena di beberapa kelas dan di beberapa kejuaraan mereka cukup oke, tampilnya cukup impresif. Maksudnya dalam arti mereka sudah dalam waktu berapa tahun terakhir ini sudah bisa bersaing di kancah internasional. Baik, dari PB4K sendiri siapa-siapa aja sih yang ditargetkan ini untuk pelatnas SEA Games ini? Kalau dari PB4K sendiri sih nggak ada omongan secara langsung siapa-siapa yang akan ditargetkan, Sensei. Cuman memang pasti mereka punya nama-nama yang saya rasa mereka nggak mau nyebut karena takut kitanya terbebani. Tapi kalau saya sendiri sih melihat dari masing-masing atlet punya target dan tujuan masing-masing. Jadi saya yakin pasti kita berusaha untuk mencapai target kita masing-masing. Iya, iya. Baik. Ya, kita berharap Coki ya, karena Coki ini kan andalan. Kalau saya anggap paling senior lah di komite untuk saat ini. Jadi Coki bisa menjadi leader dalam tim untuk mempersembahkan, ya bisa memenuhi target yang ditargetkan oleh PB4K dan Kemenpora khususnya ya. Kita berharap itu. Baik Coki, tetap semangat berlatih. Mungkin sebelum kita tutup, ada ucapan dalam rangka HUT Inkai ini kepada masyarakat olahraga karate atau kepada atlet-atlet kita yang khususnya buat karateka Inkai yang juga yang sedang berlatih, siapa tahu dia melihat jejak-jejak senior-seniornya di pelatnas, dia juga bisa ikut bersemangat berlatih kembali. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Inkai yang ke-51. Mudah-mudahan di usia golden age-nya Inkai ini bisa semakin terus mencetak atlet-atlet yang memang mempunyai kualitas dan bisa bersaing tidak hanya di skala nasional tapi internasional, dan memang sampai saat ini terbukti atlet-atlet Inkai masih terus mendominasi di timnas sendiri. Inkai masih terus mendominasi dan harapannya semakin jauh nanti Inkai bisa terus
mencetak atlet-atlet yang berprestasi yang juga nantinya bisa menjadi salah satu penghuni di Platnas dalam jangka panjang. Dan mudah-mudahan nanti untuk harapannya juga untuk karateka Inkai yang sampai saat ini masih berproses, sampai saat ini masih berjuang untuk meraih prestasi, yang harapannya untuk teman-teman semua, adik-adik semua agar tetap berproses, tetap berlatih, tetap tulus dan ikhlas dalam proses latihannya, tetap disiplin, konsisten, karena untuk jadi juara itu nggak mudah. Untuk jadi juara itu butuh kerja keras, karena ya itu cukup sulit gitu, tantangannya sulit untuk bisa berada di level yang atas itu nggak mudah. Gitu. Baik Joki, demikian para hadirin sekalian, kita tadi sudah mendengar bagaimana Coki memotivasi buat para kita semua atlet-atlet karateka Inkai dan khususnya atlet-atlet karateka Indonesia. Mari kita doakan bersama mudah-mudahan tim karate Indonesia ini bisa memenuhi target di Vietnam. Dari Dojo Inkai Pusat, HUT Inkai yang ke-51 tahun dengan tema dengan spirit Bushido, kita kobarkan semangat berlatih, membangun karakter karateka sejati, tangguh, berintegritas dan berprestasi. Inkai Jaya, prestasi dunia. Inkai Jaya, prestasi dunia. Inkai Jaya, prestasi dunia. Salam karate, hos.